Hi there, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai vektor di ruang atau R3. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, yang akan kita pelajari untuk vektor di ruang atau R3 di sini meliputi yang pertama adalah mengenai vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kemudian yang kedua adalah operasi aljabar pada vektor di ruang atau R3. Kemudian panjang vektor di ruang atau R3. Dan yang terakhir mengenai vektor satuan di ruang atau R3. Yang pertama mengenai vektor kolom, seperti pada vektor di bidang atau R2, vektor A juga dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA seperti ini yang susunannya menurun. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor kolom. XA di sini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, kemudian YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan yang sejajar sumbu Z. Selanjutnya mengenai vektor baris, berbeda dengan vektor kolom, vektor A itu dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA seperti ini yang susunannya mendatar. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, dan inilah yang dinamakan vektor baris. Sama seperti tadi, XA ini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, kemudian YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Nah, selanjutnya mengenai vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis IJK adalah vektor basis pada arah positif sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk vektor I ini adalah vektor dengan komponennya adalah 1, 0, 0, atau bisa dituliskan dalam bentuk vektor baris dan vektor kolom seperti ini. Kemudian vektor J itu adalah vektor dengan komponennya adalah 0, 1, 0. Bisa juga dituliskan dalam bentuk vektor baris dan vektor kolom seperti ini. Kemudian vektor K ini adalah vektor yang komponennya adalah 0, 0, 1. Dan bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik A dengan koordinat 3, 6, 1 dan titik B dengan koordinat negatif 2, 2, 0. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, penyelesaiannya kita tentukan dulu untuk vektor kolomnya, untuk vektor BA. Nah, vektor BA di sini adalah vektor dengan titik ujungnya adalah titik A dan titik pangkalnya adalah titik B. Sehingga untuk mencari vektor BA, titik ujungnya yaitu titik A dengan komponennya 3, 6, 1, kita kurangi dengan titik pangkalnya yaitu titik B dengan komponennya adalah negatif 2, 2, 0 seperti ini. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk vektor kolom ya, jadi susunannya menurun. Kemudian kita selesaikan untuk masing-masing komponennya. Di sini 3 dikurangi negatif 2 hasilnya 5, kemudian 6 dikurangi 2 hasilnya 4, 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah, sehingga vektor BA bisa kita sajikan dalam bentuk vektor kolom, susunannya menurun 5, 4, 1 seperti ini. Kemudian bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris untuk vektor BA sama dengan 5, 4, 1 ini kita susun secara mendatar seperti ini. Kemudian untuk vektor basis, vektor BA sama dengan komponen X-nya di sini adalah 5, jadi 5i ditambah komponen Y-nya yaitu 4, 4J ditambah komponen Z-nya yaitu 1 kalikan dengan K. Atau bisa kita tuliskan menjadi 5i ditambah 4J ditambah K seperti ini. Selanjutnya mengenai operasi aljabar pada vektor di ruang atau R3. Nah, jika kita mempunyai vektor A dengan komponennya X1, Y1, Z1 dan vektor B dengan komponennya X2, Y2, Z2, maka yang pertama, vektor A ditambah dengan vektor B ini akan sama dengan komponen dari vektor A kita tambah dengan komponen dari vektor B. Kita tambahkan untuk komponen-komponen yang bersesuaian.
Yang pertama, X1 ini kita tambahkan dengan X2, kemudian Y1 kita tambahkan dengan Y2, Z1 kita tambahkan dengan Z2. Kemudian yang kedua, vektor A dikurangi dengan vektor B akan sama dengan komponen dari vektor A kita kurangi dengan komponen dari vektor B. Kita kurangkan untuk komponen-komponen yang bersesuaian. Yang pertama, X1 ini kita kurangi dengan X2, kemudian Y1 dikurangi Y2, kemudian Z1 dikurangi Z2. Nah, selanjutnya, vektor A ini akan sama dengan vektor B jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, kemudian Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Artinya, komponen-komponen yang bersesuaian itu nilainya sama. Kemudian yang keempat, K dikalikan dengan vektor A ini akan sama dengan K dikalikan dengan komponen dari vektor A. Kita kalikan masing-masing komponennya dengan K. Yang pertama, K kali X1, kemudian K kali Y1, kemudian K kali Z1. Dengan K di sini merupakan sebuah konstanta atau bilangan real. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik A dengan koordinat negatif 1, 2, 3, titik B dengan koordinat 2, 1, 5, dan titik C dengan koordinat 5, X. Jika vektor AB sama dengan K kali vektor AC, maka nilai X dikurangi Y adalah titik-titik. Oke, untuk menentukan nilai X dan nilai Y, kita selesaikan dulu yang diketahui bahwa vektor AB sama dengan K kali vektor AC. Oke, kita cari terlebih dahulu vektor AB-nya. Di sini titik ujungnya adalah B dan titik awalnya adalah A. Sehingga vektor AB sama dengan titik ujungnya, yaitu B dengan komponennya 2, 1, 5, kita kurangi dengan titik A, yaitu negatif 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian di ruas kanan ini akan sama dengan K kali vektor AC. Vektor AC berarti titik ujungnya adalah titik C, dan titik awalnya adalah titik A. C-nya adalah 5XY, kemudian kita kurangi dengan A-nya, negatif 1, 2, 3, seperti ini. Oke, kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Di sini ada 2 dikurangi negatif 1, hasilnya 3. Kemudian 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 1. 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Oke, ini akan sama dengan K dikalikan dengan 5 dikurangi negatif 1 hasilnya 6, kemudian X dikurangi 2, kita tuliskan X min 2, kemudian Y dikurangi 3 seperti ini. Oke, kita kalikan yang di ruas kanan, K dikali 6 hasilnya adalah 6K, kemudian K dikalikan dengan X min 2, kemudian K dikalikan dengan Y min 3. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa komponen-komponen yang seletak nilainya adalah sama. Sehingga yang pertama kita memperoleh bahwa 3 sama dengan 6K. Kalau 3 sama dengan 6K, maka kita peroleh nilai K-nya adalah setengah. Oke, selanjutnya kita peroleh yang kedua adalah negatif 1 akan sama dengan K kali X min 2. Sehingga negatif 1 sama dengan nilai K-nya kita masukkan menjadi setengah kali X min 2. Oke, kita kalikan kedua ruasnya dengan 2, maka kita peroleh negatif 1 kali 2 negatif 2, kemudian setengah kali 2 hasilnya 1 ya, sehingga di sini ruas kanannya menjadi X min 2. Negatif 2 sama dengan X min 2, sehingga dari sini kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita peroleh bahwa 2 sama dengan K kali Y min 3. Sama, kita masukkan nilai K-nya, yaitu setengah, dikalikan dengan Y min 3. Kita kalikan kedua ruasnya dengan 2. Di ruas kiri, 2 kali 2 hasilnya 4, kemudian 2 kali setengah 1 ya, 1 kali Y min 3 hasilnya adalah Y min 3. 4 sama dengan Y min 3, berarti kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 4 ditambah 3, hasilnya 7. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan nilai dari X dikurangi Y akan sama dengan X-nya, yaitu 0 dikurangi dengan Y-nya 7. 0 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 7. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan panjang vektor di ruang atau R3.
Panjang vektor A dengan komponennya X, Y, Z dituliskan seperti ini. Ditentukan dengan rumus panjang vektor A akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian, jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan titik A, XA, YA, ZA, dan titik B dengan koordinatnya XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 1, 3, negatif 1, koordinat titik B 3, 5, 0, dan koordinat titik C negatif 1, 4, 1. Pertanyaannya adalah tunjukkan segitiga ABC sama kaki. Nah, kita akan menunjukkan bahwa segitiga ABC sama kaki, artinya kita akan menunjukkan dua sisi segitiga ABC sama panjang. Nah, kita bisa menggunakan konsep rumus panjang vektor yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, yang pertama kita akan cek panjang dari vektor AB terlebih dahulu. Panjang dari vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XB-nya 3, XA-nya 1, berarti 1 dikuadratkan, ditambah YB-nya 5, YA-nya 3, berarti 5 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZB-nya di sini 0, ZA-nya negatif 1, berarti 0 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya akan sama dengan akar dari 3 dikurangi 1 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 0 dikurangi negatif 1 itu 1, berarti 1 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 2 kuadrat itu 4, berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8, 8 ditambah 1 kuadrat, berarti 9. Akar 9. Akar 9 ini 3 ya, jadi kita memperoleh panjang dari vektor AB ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita cek untuk panjang dari vektor BC. Panjang dari vektor BC akan sama dengan akar dari XC dikurangi XB dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YB dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZB dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya negatif 1, XB-nya 3, berarti negatif 1 dikurangi 3 kuadrat, ditambah YC-nya 4, YB-nya 5, berarti 4 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZB-nya 0, berarti 1 dikurangi 0 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 5, itu negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 0, berarti 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan negatif 4 dikuadratkan itu 16, 16 ditambah negatif 1 kuadrat, 17, 17 ditambah 1 kuadrat, berarti 18. Hasilnya adalah akar 18, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor BC adalah akar 18. Nah, selanjutnya kita cek panjang dari vektor AC. Panjang dari vektor AC ini akan sama dengan akar dari XC dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya di sini negatif 1, XA-nya 1, berarti negatif 1 dikurangi 1 dikuadratkan, ditambah YC 4, YA-nya 3, berarti 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZA-nya negatif 1, berarti 1 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Akan sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 1, itu negatif 2 kuadrat, kemudian ditambah 4 dikurangi 3 ini 1 ya, berarti 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi negatif 1 ini 2, berarti 2 kuadrat.
Oke, di sini akan sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 kuadrat berarti 5, ditambah 2 kuadrat 4, 5 tambah 4 hasilnya 9, berarti akar 9. Akar 9 ini 3, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor AC adalah 3. Nah, di sini terlihat bahwa panjang vektor AB dan panjang vektor AC sama, yaitu 3. Karena panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AC, maka jelas bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Kalau kita gambarkan, segitiganya di sini ABC dengan AB dan AC-nya ini panjangnya sama, yaitu 3, dan panjang BC-nya adalah akar 18. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke vektor satuan di ruang atau R3. Misalkan di sini ada vektor A dengan komponennya X, Y, Z, bukan merupakan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A ini disimbolkan dengan EA seperti ini, atau A dengan tanda seperti caping di atasnya. Nah, vektor EA ini searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Oke, vektor EA di sini dirumuskan oleh 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 2i dikurangi j ditambah 2k. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu vektor A ke dalam bentuk vektor baris. Di sini komponen X-nya adalah 2, kemudian komponen Y-nya adalah negatif 1, kemudian komponen Z-nya adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan atau kita susun secara mendatar menjadi 2, negatif 1, 2 seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A yang dirumuskan oleh EA sama dengan 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A. Ini akan sama dengan 1 per panjang dari vektor A, ini akan sama dengan akar dari X-nya yaitu 2 kita kuadratkan, ditambah Y-nya itu negatif 1 kita kuadratkan, ditambah Z-nya itu 2 kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan vektor A. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Kemudian kita selesaikan, ini akan sama dengan 1 per akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5, 5 ditambah 2 kuadrat hasilnya 9, berarti 1 per akar 9. Kemudian kita kalikan dengan vektor A. Oke, hasilnya sama dengan 1 per akar 9, ini akan sama dengan 1 per 3. Kemudian ini kita kalikan dengan masing-masing komponen vektor A. Hasilnya sama dengan 1/3 kali 2 hasilnya 2 per 3. Kemudian 1/3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian 1/3 dikali 2 hasilnya 2 per 3. Nah, sehingga vektor satuan dari vektor A komponennya adalah 2 per 3, negatif 1 per 3, dan 2 per 3. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai vektor di ruang atau R3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika kalian masih belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.